apakah kita pantas memberikan selamat kepada saudara kita itu dia. yang sedang merayakan hari kelahiran Tuhan mereka yang bukan Tuhan yang kita sembah? Yesus yang mana? Yang lahir tanggal 25 Desember. Ini menarik nih. Jadi seolah-olah ada dua Yesus. Iya. Ya, kalau kita baca di dalam Bible. Kalau kita teliti dan kita gabungkan dengan sejarah. Kalau Bible dianggap sebagai kitab suci, ya, suci dalam arti ini ada inspirasi atau ilham Roh Kudus, harusnya kan tidak boleh bertolak belakang dengan sejarah. Iya, betul. Atau harusnya sejalan dengan sejarah. Betul kan? Betul. Kira-kira tahu nggak Yesus yang mana yang lahir 25 Desember? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, balik lagi bersama saya dan Fatih 1453, tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat. Dan ini juga nggak hanya di channel Ngaji Cerdas, ini juga ada di channel Koh Donditan. Ya. Assalamualaikum Koh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masya Allah, makin hari makin gemuk aja nih. Masa sih? Iya, gemuk. Orang pada bilang makin kurus malah. Kurus gitu. Banyak pikiran. Mikirin bukan mikirin ya, baik, Masya Allah. Tapi aktivitas lancar kok ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibukan apa sih kalau betul apa? Sibukan ya perusahaan udah jalan sendiri, jadi sekarang sibuk dakwah gitu. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Itulah memang orang yang disibukkan oleh dakwah, maka dunia pasti ngikut ya kok ya, Masya Allah ya. Iya. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, saya dan Ko Dondi mendapat kesempatan untuk membahas satu hal yang mungkin krusial ya, mungkin sering dibahas setiap akhir tahun. Mungkin udah tidak asing lagi, yaitu adalah tentang Natal, Masya Allah. Nah, ini nanti akan dibahas selebar-lebarnya oleh pakarnya langsung, Masya Allah. Bahkan beliau juga pernah mantan gitu ya. Mantan yang merayakan hari Natal. Sama bukan? Iya, masa doang. Kami. Oke, taib. Kami juga gitu ya. Ya. Mungkin kalau saya kan mungkin karena ya nggak terlalu aktif gitu ya. Nah, mungkin bagaimana nanti penjelasannya. Nah, tapi sebelum ke Koh Donditan dengan pembahasannya, bagi sahabat Ngaji Cerdas ataupun channel Koh Donditan yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Yeah. Dan nyalakan juga tombol loncengnya sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari Ngaji Cerdas. Nah, alhamdulillah. Kok sebelum ke materi nih kok, ini saya kebetulan saya lagi pakai baju Ko Dondi. Nah, ini buat sahabat Ngaji Cerdas ataupun Ko Dondi, mungkin banyak yang bingung nih kok. Hergen pagan apa nih? Hergen. Glenn, bacain Glenn. Hergen. Ya, jadi bingung ya. Saya juga pertama kali pakai, sampai sekarang baru tahu itu kemarin-kemarin. Ternyata artinya adalah hari gini pagan gitu. Hari gene pagan gitu ya. Nah, ini hari gene pagan gitu. Gitu ya. Hari gini pagan. Masya Allah. Ini ya mungkin hari gini masih pagan itu kayak nggak zaman. Nah, ini bajunya bagus banget. Saya udah pakai kemana-mana, dan kalau mau order silakan bisa hubungi nomor Ko Dondi ya? Bukan ya? Nanti adalah di deskripsi lah. Di order silakan, insya Allah bisa menambah kebaikan buat kita semua. Nah, keuntungannya buat anak yatim piatu. Oh, Masya Allah, ini yang saya sangat luar biasa, Masya Allah ya, keuntungannya buat anak yatim. Nah, satu lagi juga dari ini, produk dari Ngaji Cerdas, yaitu adalah Walid Parfum ya, Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Cerdas, ini adalah salah satu produk Ngaji Cerdas, yaitu adalah Walid Parfum, Masya Allah. Dan ini aromanya aroma Madinah. Jadi parfum ini Masya Allah bisa tahan lama di kulit selama 8 jam. Kalau di baju itu selama 2 jam. 2 hari. Ya, 2 hari. Nah, jadi kalau misalnya sahabat dan ini keuntungannya diperuntukkan untuk wakaf pendidikan. Jadi 100% keuntungannya untuk wakaf pendidikan. Jadi bagi sahabat Ngaji Cerdas yang ingin mendukung dakwah Ngaji Cerdas, bisa di order parfum ini yang insya Allah menjadi amal jariah buat sahabat semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba kok. Wangi mungkin kan? coba. Bismillah. Nah, coba.
Mabok. Enak bumbunya. Bang ya, Masya Allah. Nih, enak banget. Ya, harumnya. Coba. Nah, ini Masya Allah, coba. Nah, coba. Wah, ya. Oh, biar cepet jadi jodoh katanya. Baik, itu deh mungkin ya. Ini produk dari Ngaji Cerdas ya kan. Barangkali mungkin bisa diorder dan insya Allah ini harumnya aroma Madinah dan Harum apa harom? harumnya. Ya, Gua tadi dengarnya harum nih. Baik. Kalau ini bagus bisa tahan di baju selama 2 jam dan ya pokoknya bagus deh insya Allah di order. Baik. Nah, kalau Dandi langsung ke pembahasan nih kok. Ya. Mungkin banyak orang di luar sana baik itu yang non muslim ataupun yang muslim kok. Mungkin mereka pengen tahu nih sejarahnya Natal itu bagaimana gitu kok. Ya, mungkin kan banyak ya orang-orang yang berbeda-beda untuk menanggapi hal Natal ini. Ada yang bilang bahwa ini bukan kelahiran Yesus Kristus, ada juga yang bilang ini kelahiran Dewa Matahari dan seterusnya. Nah, mungkin dari Koh Doni sendiri nih, bagaimana sih mungkin sejarahnya kok tentang Natal ini kok? Sejarahnya ya? Iya kok. Kalau ini Bismillahirrahmanirrahim ya, maksudnya gini, saya menyampaikan ini bukan atas pendapat saya sendiri, tetapi saya juga ngambil dari sumber dari, malah saya ambil dari kalangan kekristenan sendiri loh, ya, bukan juga dari kalangan di luar daripada kekristenan. Jadi kita fair-fair aja lah, ya. Maksud saya banyak apologet Kristen bilang oh, Yesus lahir 25 Desember itu bener kok gitu, valid kok, ada dokumennya kok gitu, disimpan kok di Vatikan gitu misalnya, kan ada yang ngomong gitu kan, ya oke aja selama dia nggak menunjukkan mah ya itu cuman baru informasi sebelah gitu kan. Tapi saya punya buku ini, nah. Ya ini bukunya judulnya apa nih? Sorot dong. Zoom dong. The Paganism in Our Christianity. Jadi yang nulis ini Kristen, orang Kristen, bukan orang Muslim, ya. Yang nulis ini Kristen, namanya Arthur Weigel. Buku ini ditulis kira-kira tahun 1928 kalau nggak salah. Iya, benar tuh. Nih, zoom. Original publish 1928. Ya. Kelihatan? Ya kan? Arthur Weigel itu anak seorang misionaris. Dan dia juga seorang Egyptologis. Egyptologis itu ahli mengenai Mesir kuno. Gitu. Nah, buku ini juga sedang dibahas di channel saya bersama teman-teman sudah beberapa kali ya. 3 atau 4 kali gitu ya kalian ya? 4 kali. Nah, di buku ini sebelum belum bicara detail nih ya. Di pembukaannya aja udah ngomong begini nih di pembukaannya. Ya. Saya cuma ngutip nih ya. Coba Glenn, perhatikan. Nih. Also nih dari Also nih. Ya. Also, December 25 was the birthday of the sun God. Apa? The sun. Kesini. Ya. Ulang ya. Also, December 25 was the birthday of the sun God Mitra. Apa? Mitra. The Sun God. The Sun God. Dewa Matahari. Sun bukan Son ya, Sun. Iya, Sun, S-U-N kan? Sun God Mitra kan? So this date was brought in and called Christmas with full knowledge that Jesus was not born on this day. Terjemahin dong kalian. This affect terjemahin. Iya dong. Jadi also tanggal 25 Desember ini adalah hari kelahiran dari Dewa Matahari yaitu Mitra. Dan tanggal ini dimunculkan dan dipanggil dan disebut Christmas. Dengan pengetahuan bahwa Yesus itu sebenarnya tidak lahir di hari itu. Ya. Berarti bukan lahir di hari tanggal. Bukan. Udah jelas nih yang ngomong dari kalangan Kristen sendiri loh. Ya. Kalau mungkin ada kalangan Kristen lain yang menyanggah buku ini ya silakan aja. Oh iya. Ya, jadi tanggal 25 Desember adalah hari lahir dari Dewa Matahari Mitra. Maka tanggal ini diangkat gitu ya, diangkat dan disebut Christmas gitu. With full knowledge that Jesus was not born on this day. Jadi dengan pemahaman yang
yang lengkap gitu bahwa Yesus tidak lahir pada hari itu atau hari ini. Berarti lahirnya? Nah, sekarang banyak pendapat bahwa kan di Bible diceritakan bahwa setelah kelahiran Yesus itu gembala-gembala itu apa namanya diceritakan di padang. Sedangkan kalau 25 Desember di daerah tempat Yesus lahir, nggak mungkin gitu tanggal 25 Desember tuh gembala bisa keluyuran gitu malam-malam gitu, karena pasti sangat kedinginan gitu. Ya, itu ada argumen gitu. Nah, tapi yang jelas sekali kalau kita lihat dari apa namanya sejarahnya, pada waktu apa namanya Kekaisaran Romawi ya yang sedang menjajah Palestina, kemudian mereka itu kan membawa pengaruh daripada gereja untuk dijadikan backup untuk kekuasaan kaisar gitu ya. Nah, di situ ada upaya untuk apa namanya mencampurkan ajaran paganisme dari si penjajah dengan ajaran kekristenan yang dijajah gitu, dicampurkan. Jadi ada kayak kalau boleh dibilang istilahnya tuh sinkretisme. Ya. Sinkretisme adalah kayak semacam percampuran budaya dari dua budaya yang berbeda menjadi satu. Nah, kita tahu sendiri bahwa Kekaisaran Romawi itu kan menganut agama Mitraisme selama ratusan tahun. Nah, sedangkan kekristenan dengan profil utama yaitu Yesus. Jadi seolah-olah Kaisar Konstantin ya pada saat itu dia ingin mengkristenkan orang pagan Romawi, ya. Tetapi juga tidak bisa dihindari, mau nggak mau juga ada unsur paganisme yang masuk ke dalam kekristenan begitu. Nah, gitu ya. Kalau tanggal kelahiran Yesus sendiri itu tidak diketahui secara pasti. Ada yang teori bulan April, ada yang teori bulan Maret, atau Mei gitu ya. Pada saat dengan logika gembala-gembala tuh bisa keluyuran di padang pada malam hari gitu. Ya, tetapi whatever lah ya. Tapi yang jelas tanggal 25 Desember itu adalah seperti kata buku ini, 25 Desember adalah hari lahir dewa matahari yang disebut Mitra ya. Kalau saya pernah dengar cerita dari Umi Iran Handono, itu diceritakan bahwa 25 Desember itu adalah hari pada saat matahari terlihat penuh gitu. Beberapa hari sebelumnya matahari itu baru kelihatan sebagian-sebagian gitu. Makin hari mendekati ke tanggal 25 Desember itu makin besar, sampai tanggal 25 Desember itu kelihatan penuh gitu. Makanya dianggap sebagai lahirnya dewa matahari gitu ya. Itu sebenarnya sejarahnya gitu kira-kira. Tapi sekarang kan banyak mereka, mohon maaf ya saudara-saudara kita yang belum memeluk agama Islam, mereka begitu yakin gitu bahwa apa namanya Yesus itu dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Yang membuat mereka yakin nih kok sebenarnya apa gitu? Sudah tradisi. Oh, jadi itu tradisi bukan? Iya, iya. Tradisi. Secara ilmiah sudah terbukti bahwa Yesus tidak mungkin lahir pada tanggal 25 Desember. Dan yang ngomong juga dari kalangan mereka sendiri gitu. Tetapi sebenarnya buat saya, nah gini, buat saya yang lebih menarik itu bukan benarkah Yesus lahir pada tanggal 25 Desember, ya kan? Karena dari sebagian kalangan Kristen sendiri sudah ada yang membuktikan bahwa Yesus tidak mungkin lahir pada tanggal 25 Desember. Dari kalangan ya kan? Kristen sendiri. Yang lebih menarik buat saya itu Yesus yang mana? Yang lahir tanggal 25 Desember. Ini menarik nih. Jadi seolah-olah ada dua Yesus, ya. Kalau kita baca di dalam Bible, kalau kita teliti dan kita gabungkan dengan sejarah. Kalau Bible dianggap sebagai kitab suci, ya, suci dalam arti ini ada inspirasi atau ilham Roh Kudus, harusnya kan tidak boleh bertolak belakang dengan sejarah, betul. Atau harusnya sejalan dengan sejarah, betul kan? Betul. Kira-kira tahu nggak Yesus yang mana yang lahir 25 Desember? Maka dari itu saya datang ke Kurdi, gitu kan, Masya Allah. Nah gini, kita mulai pelan-pelan ya. Baik, Masya Allah. Kita mungkin sudah sering mendengar cerita, ya kan? Di dalam Bible itu kan ada 4 gospel. 3 gospel yang disebut gospel sinoptik, ada 1 gospel lagi yang bukan sinoptik. Yang sinoptik itu Matius, Markus, Lukas. Yang bukan sinoptik itu Yohanes. Secara ilmiah kita sudah sering bahas lah ya, bahwa gospel itu
ditulis kurang lebih dari tahun 60 sampai 95 Masehi ya. Nah, penulisnya siapa juga sebenarnya tidak diketahui secara pasti, karena si penulis tidak pernah mengaku saya bernama Matius, menulis ini untuk siapa gitu, nggak ada. Saya bernama Markus, menulis ini untuk siapa juga nggak ada. Begitu juga Lukas dan Yohanes. Nama-nama yang ada di Gospel itu adalah nama-nama yang diatributkan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua, mulai dari abad kedua. Ada Santo Papias 135 Masehi, Santo Irenaeus 185 Masehi, begitu juga nanti bapak-bapak gereja yang lain, misalnya Justin Martyr atau siapalah gitu ya. Nah, yang mencatat kisah mengenai kelahiran Yesus itu ternyata dari 4 gospel itu cuman Matius dan Lukas. Ya. Di Matius diceritakan Yesus lahir pada zaman Raja Herodes masih hidup. Nah, kita baca aja ya supaya pemirsa ngikutin ya, supaya lihat Mas. Bentar, saya sambil buka Bible nih supaya bisa jelas. Mungkin di TV kali ya diperlihatkan ya. Kalau di sini bacanya tulisannya kecil nih mungkin. Bagus. Jangan disorot dulu, jangan disorot dulu. Oke. Nah ini. Bentar. Ini diambil langsung dari sumbernya nih. Iya. Insya Allah. Nah, oke. Sekarang boleh lihat nih di Bible nih. Ini dari aplikasi Alkitab nih ya. Baca nggak? Atau perlu digedein tulisannya? Atau digedein dikit ya? Iya. Sini kebaca? Iya, kebaca. Oke. Yesus dilahirkan. Nah, baca, Glenn. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Terus? Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Mana? Udah? Ayat 5 ya? Oh iya, ayat 5 terakhir. Mas terus? Oke lah, cukup lah ya. Boleh deh, terus. Tadi ayat 5 ya, sekarang ayat 6 ya. Dan kau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan membalapkan umatku Israel. Terus? Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada aku supaya aku pun datang menyembah dia. Terus? Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Terus? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, menyan, dan mur. Terus? Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Terus. Setelah penyingkiran ke Mesir. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu dan untuk membunuh dia. Terus. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Terus?
Pembunuhan anak-anak Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Oke, sampai sini. Mau terus boleh lah sampai 18 ya. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Oke. Dari ayat-ayat yang tadi kita baca, kita tahu di sini ada satu nama Herodes, ya. Herodes itu bukan nama orang memang. Herodes itu adalah gelar bagi raja, seperti di Mesir gelar raja itu Firaun. Ya. Nah ini di Yudea gelar raja itu adalah Herodes gitu. Jadi rajanya bisa bernama siapa aja, tapi gelarnya tetap Herodes gitu. Nah Herodes yang di Matius ini, ya, itu adalah Herodes Agung, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya The Great Herod gitu ya. The Great Herod. Di sini memang tidak tertulis Herodes Agung, tertulisnya hanya zaman Raja Herodes. Oke. Sekarang kita buktikan benar nggak omongan saya. Kalau Herodes yang di Matius ayat 1 ini, 2 ayat 1 ini, itu adalah Herodes Agung. Oke. Ini pelan-pelan ya supaya pemirsa juga bisa ngikutin nih. Nah, kita tahu di informasi di banyak media ya. Bahwa Herodes Agung itu matinya tahun berapa? 4 sebelum Masehi. Ada pendapat lain mengatakan bahwa dia matinya tahun 1 sebelum Masehi. Ya, kurang lebih ada perbedaan 3 tahun kan. Tetapi yang populer itu mengatakan bahwa Herodes Agung meninggalnya tahun 4 sebelum Masehi. Nah, saya punya ini nih. Nah, Injil, Injilnya masih pakai DJ nih. Injil zaman dulu ya. Zaman dulu nih. Ya. Tetapi sebentar ya, ini intermezzo ya. Bagi umat Islam, tolong dipahami bahwa yang disebut dengan Injil, yang dianggap sebagai kitab sucinya kekristenan, ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih yang dimaksud di dalam Quran. Ya, beda ya, tolong dibedakan. Ini bukan wahyu yang diterima Nabi Isa Al-Masih yang dimaksud di dalam Quran. Ya. Yang disebut dengan Injil di sini, ini kita sebut aja Gospel. Gospel itu yang tadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Selain daripada 4 Gospel itu adalah surat-surat dari Paulus. Kemudian ada tulisan-tulisan dari orang lain. Itu ya, intermezzo ya. Sekarang saya mau tunjukkan di Matius. Tadi berapa? Matius 2 ayat 1 kan? Sebentar. Ini harta karun nih. Berarti kalau kita baca berarti nggak ada apa-apa ya, Pak ya, berarti ya? Nggak ada apa-apa maksudnya? Saya nggak ada hukumnya nih kayak gitu, saya. Nggak masalah. Nggak masalah ya? Ya ini kan buat belajar. Supaya nggak mudah dimurtadin. Boleh dong? Boleh lah. Kalau yang apa namanya? Yang mungkin pengetahuannya minim, ya jangan gitu. Sebaiknya jangan ya. Oke, sekarang saya mau menunjukkan di sini tadi Matius 2 ayat 1 ya. Nah ini, Glenn, zoom Glenn. Nih. Nah, ini apa lagi nih surat? Ini Matius 2 ayat 1. Ini Matius 2 ayat 1. Ya. Maju dikit. Mana? Maju dikit, nggak kelihatan. Ini zoom dong. Ya full itu zoom. Masa? Masa begini? Di mana yang dibaca? Matius 2 ayat 1. Sama kan ya? Sama yang di TV tadi kan? Sesudah Yesus lahir di Bethlehem dan seterusnya. Di sini ada Raja Herodes gitu kan? Di sini kan ada Matius 2 ayat 1 kan? Di bawah ini ada catatan nih, ya. Ini di sini ada kata-kata Raja Herodes, sama kan tadi yang di TV kan? Nah, sekarang saya mau kasih lihat di halaman berikutnya. Nah, halaman berikutnya ini ada keterangan nih, ayat 3 nih.
dalam tanda kutip Herodes ialah Herodes Agung. Ya, baca di. Baca. Ya, tapi agak susah. Tata dari auto zoom ya. Bentar. Sip. Ia bukan bangsa Yahudi. Terus. Dan diturunin kalau keluar ini naik ini. Oh. Ia bukan bangsa Yahudi dan diangkat oleh penjajahan Romawi. Ia pandai dan giat bekerja, tetapi terkenal karena kelalimannya. Karena kemana turun? Itu lebih sedikit ya. Karena kecurigaan ia malah telah membunuh istri dan 3 orang putranya. Terus. Ia meninggal dalam tahun 750 Tarikh Romawi. Jadi 4 tahun sebelum tahun 1 Tarikh Masehi. Oh, diulang. Ia meninggal dalam tahun 750 Tarikh Romawi. Jadi 4 tahun sebelum Tarikh Ulang. Dia meninggal dalam tahun 750 Tarikh Romawi. Jadi 4 tahun sebelum Tarikh 1 tahun Tarikh Masehi. Nah. Ia meninggal dalam tahun 750 Tarikh Romawi. Jadi 4 tahun sebelum tahun 1 Tarikh Masehi. Perhatiin kata-katanya. Sebelum Masehi. Terus Masehi. Berarti 4 tahun sebelum Tarikh 1 Masehi ya. Berarti ada 4 sebelum Masehi, 3 sebelum Masehi, 2 sebelum Masehi, 1 sebelum Masehi. Nggak ada kan tahun 0 Masehi kan nggak ada. Langsung tahun 1 Masehi kan. Ini dikatakan jadi 4 tahun sebelum tahun 1 Tarikh Masehi. Artinya 4 tahun sebelum tahun 1 Masehi, 4 tahun sebelumnya. Ya. Tadi kan saya bilang kan, benar kan? Saya bilang tadi kan Raja Herodes Agung meninggal tahun 4 sebelum Masehi. Oke. Dia ngomongnya jadi 4 tahun sebelum tahun 1 Tarikh Masehi. Sama lah ya artinya. Setuju kan? Setuju. Jelas kan? Terus tadi di ayat-ayat tadi itu juga disebutkan ya ini sambil tambahan nih ya. Ada orang-orang Majus. Betul kan? Ya. Ada berapa orang Majus yang ke Yesus? 3. Dari mana tahu 3? Dari persembahan yang dibawanya. Coba cari. Ada nggak kata-kata 3 orang Majus? Nggak ada. Itu yang diajarin. Yang itu itu yang diajarin oleh guru sekolah minggu saya. Jangan serahkan saya, serahkan guru saya. Nah, kita semua tahu kan, lihatlah di cerita sekolah minggu atau segala macam informasi yang mendatangi Yesus, raja atau orang Majus itu 3 orang, betul kan? Ya, ternyata di ayat-ayat itu nggak ada tulisan 3, nggak ada. Oh, nggak ada 3? Nggak ada. Ayo berapa sekarang kau tanya? Asumsi dari hadiah menyan tadi itu emas dan mur. Ya, ya itu kan persembahannya. Ya, dianggap 3, dianggap 1 orang buat 1 persembahan. Iya. Itu asumsi. Itu kan persembahannya. Ya. Tetapi yang datang kan belum tentu 3 orang. Berapa yang datang? Kalau dari gambar itu 3 sih. Hah? Dari gambar. Salah. Yang datang tuh rombongan. Rame ya? Rame pasti lah. Itu dari mana kok bisa tahu rombongan? Hah? Ya, banyak lah. Masa iya cuma 3 orang? Ya jangan asumsi juga dong. Mana data? Taruh. Data mana data? Itu orang-orang. Mana? Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Oh iya, banyak. Banyak dong? Ya. Ini sih intermezzo. Oke. Nggak perlu dibahas itu kok. Enggak. Ini cuman ngingetin dulu kita taunya orang Majus itu 3. Padahal di ayat-ayat itu nggak pernah ditulis 3 gitu ya. Sudah. Oke. Saya tertipu dulu. Catat ya, Raja Herodes Agung meninggal tahun 4 sebelum Masehi. Karena juga ada aman juga tertipu dulu pasti. Makanya aja. Kita semua. Oke, setelah orang-orang Majus itu bertemu dengan bayi Yesus, kan di sini ceritakan nih dari mulai ayat 13 nih, penyingkiran ke Mesir, ya kan? Iya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, malaikat Tuhan mendatangi Yusuf dalam mimpi, menyuruh Yusuf membawa Yesus dan Maria kemana? Ke kandang. Ke Mesir. Ke Mesir, ya kan?
Kalau yang kandang itu di Lukas. Oh, di luar. Ya, di sini nggak ada kandang. Oh, iya. Oke. Mana Lukas kandang? Nggak ada tulisan kandang juga. Nah, Oh, dia kan tadi bilang kandang. Ya, tahu dari mana? Tahu dari mana kandang? dari penipu ya. Jangan bilang penipu. Oke. Di Matius 2 ayat 14 disebutkan, catat ya, Yusuf membawa Yesus dan Maria ke Mesir. Nah, Ya. sebut Yesus itu kok. Sampai Anaknya itu, anak itu. Jangan ambil bilang itu lutut Yesus di bawah. di sini Yesus apa Isa ya? Anak itu tulisannya. Oh, ya anak. Si anak siapa? Maka Yusuf bangun. Hah? Masa nggak tahu? Yesus anaknya apa? Anaknya Yusuf siapa? Menurut ilmu kedokteran sekarang di bawah jalan kok. Sebentar. Mau ngomong apa tadi tua? Jadinya. Ya, anak-anaknya itu. Oke, pokoknya di Matius 2 ayat 14 disebutkan maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Di sini diceritakan Yesus dibawa ke Mesir. Ya, sampai Raja Herodes Agung meninggal. Baru mereka kembali ke Israel atau Palestina. Oke ya, catat ya. Ya. Sekarang saya bukain di Lukas. Ya. Lukas, sebentar. Nah ini, sekarang tolong zoom di TV coba. Oke, baca. Gantian, atau yang baca. Baca nggak? Iya, bismillah, coba baca nih. Dari perikopnya. Oke. Kelahiran Yesus. Ini Matius ya kayak? Lukas 2. Oh, Lukas 2 ayat 1. Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang ya di seluruh dunia. Nah, terus. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negara Syria. Negeri. Di Syria. Di Syria. Oke. Terus. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Kemudian Bethlehem. Sini kelihatannya seru. Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Terus. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Oh, tunangannya mengandung. Wah. Oh iya, nanti dulu. Ini masih ada benar. Dia mau kritisi itu. Oke. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Terus. Dan melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan apa tuh? Dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Susah bacanya, miring kali ya? Iya, karena iya. Terusin Glenn. Oke, coba Mas Glenn coba. Nah, di ayat 7 itu ada nggak kata-kata kandang? Nggak ada. Palungan kok. Palungan. Nah, palungan itu apa coba? Palungan itu tempat untuk makanan ternak. Oh, palungan itu kayak tempat untuk makanan ternak. Yang begini nih. Iya. Ya. Berarti pada saat itu makanan ternak apa pada saat itu? Yang belum tahu. Yang ada. Yang ada. Dia ini cuma menggunakan palungan untuk naruh Yesus gitu loh. Oh. Mungkin palungan Berarti di kandang-kandang itu salah. Tapi kan nggak ada kata-kata kandang kan? Nggak ada. Iya. Lihat dong di kalimat terakhir. Karena tidak ada tempat bagi mereka di mana? Di rumah penginapan. Iya, rumah penginapan bukan kandang kan? Iya. Udah ada tulisannya rumah penginapan. Jadi ini apa namanya, di rumah penginapan, cuman membaringkan Yesusnya di palungan gitu doang. Yang bilang di kandang domba itu siapa gitu? Ya, itu saya dapat dari gereja Bu. Kalau salah ya jangan salahkan saya. Terus tambah lagi ayatnya tambah lagi. Mungkin yang nggak tahu juga nggak tahu soal itu, biarin aja. Ya, oke. Lanjut Glenn, bacain Glenn. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Terus. Kunci malam. Ya, malam ya. Ya, malam ya. Oke, malam. Terus. Berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar di mulut mereka dan mereka sampai ketakutan. Terus.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku beritakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Iya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Terus. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbalik di dalam palungan. Palungan lagi. Ada kandangnya? Nggak ada. Ada kandangnya? Nggak ada. Terus. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia berkenan kepadanya. Terus. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Terus. Lalu mereka cepat-cepat berangkat menuju Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Iya. Terus. Palungan lagi. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Iya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Allah yang dipuji, ya, ingat. Iya. Nah, terus. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Terus. Udah. Ini terus. Oh. Yesus. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Oh, disunat. Iya. Sudah disunat. Iya, disunat. Terus. Dia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dia dikandung ibunya. Iya. Oh, tahu saya juga malaikat itu Immanuel deh, bukan Yesus. Terus. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Diserahkan kepada Tuhan. Ya kan Tuhan kok. Hah? Tuhan kok diserahkan kepada Tuhan kan? Nanya kemana nih? Masih dibahas. Panjang. Oke. Lanjut panjang. Dan Terus. Yang tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terukur atau 2 ekor anak burung merpati. Iya. Akikah ini berarti ya? Akikahnya 2. Oh, pakai burung ya? Terus. Mana tadi? Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Itu Roh Kudus ada di atasnya, ya. Terus. Ya, Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi oleh Tuhan. Terus. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus, dan ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Menantangnya, sorry. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Iya. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Terus. Yaitu terang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Terus. Dan bapak serta ibunya masih heran akan segala apa yang dia katakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin dia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan
setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembali lagi mereka kota kediamannya, yaitu kota dasar di Galilea. Perhatikan terus. Oke. Anak itu pertama besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia ke Allah. Setelah diserahkan ke Bait Allah, di ayat 40, tahu-tahu ke ayat 41-nya, lihat dulu ayat 41-nya. Tiap tahun. Yesus pada umur berapa? 12 tahun. 12 tahun kan? Jadi dari tadi umur 8 hari, kemudian setelah ibunya tahir itu maksudnya suci ya. Terus kemudian diserahkan ke Bait Allah. Di ayat 39 apa nih tulisnya? Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembali mereka berkata Nazaret. Ke Mesir nggak? Enggak. Setelah itu ceritanya langsung tahu-tahu Yesus umur berapa? Umur 12 tahun. 12 tahun. Nah, itu sisanya kemana itu? Sisa apa? Ya, selisih maksudnya. Sisa. Oke, dari cerita tadi Lukas 2 ayat 1 ya sampai 40 ya. Iya. Nah, sampai 40. Di situ ada beberapa hal juga yang kita harus catat ya. Tadi di Matius kan kita juga catat kan. Nah, sekarang di ayat pertama di Lukas 2 itu dikatakan bahwa pada waktu itu Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Seluruh dunia ini maksudnya seluruh area jajahan Romawi, bukan seluruh dunia, seluruh bumi, bukan. Karena dunia belum banyak sih. Nah, terus di sini ayat 2 coba perhatikan. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Kapan Quirinius jadi wali negeri di Syria? Nah, itu. Menurut ahli-ahli sejarawan, Quirinius itu menjadi wali negeri di Syria itu tahun 6 Masehi. Iya. Tadi kan Herodes Agung meninggal tahun berapa? 4 sebelum Masehi. 4 sebelum Masehi. Ini tahun 6 Masehi. Nah, ini jadi berapa tahun tuh bedanya? Udah 2000. Bedanya berapa tahun? 10 ya? 10 tahun kan? 10 tahun. 4 tahun sebelum Masehi kan 4. Ini 6 Masehi, berarti kan 6 tahun. 4 tambah 6 berapa? 10. Iya. Nah, di Matius tadi juga diceritakan apa? Karena apa namanya, orang-orang Majus itu nggak balik ke Raja Herodes. Raja Herodes kan marah. Terus dia memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah. Berarti Yesusnya lah kan lahirnya sebelum tahun 4 kan? Iya. Tahun 4 sebelum Masehi tadi kan Raja Herodes mati. Berarti Yesusnya kan lahir sebelum Raja Herodes mati kan? Iya. Raja Herodes memerintahkan membunuh anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah. Anggap aja 2 tahun lah dari Herodes mati lah. Oke. Ya. Fair nggak? Fair, ya. Fair. Kalau tahun 4 sebelum Masehi ditambah lagi 2 tahun jadi tahun berapa? 6. Ya. Ya kan? 6 sebelum Masehi kan? Iya, 6 sebelum. 6 sebelum Masehi, 6 Masehi. Beda berapa tahun? 12. Iya, 6 tahun. 12 tahun. Iya. 12 iya. tahun, ya. Tadi kalau 4 kan sama 6 10. Ini ditambah lagi 2 tahun untuk menentukan bahwa Yesus kira-kira lahir 2 tahun sebelum Herodes Agung mati, gitu kan? Jadi tahun 6 sebelum Masehi. Ada tahun 6 sebelum Masehi, ada tahun 6 Masehi. Selisihnya 12 tahun. Jadi Yesusnya sama nggak yang di Matius sama di Lukas gitu? Pertanyaannya. Iya. Hah? Patut diduga. Patut diduga sama atau tidak sama? Patut diduga ya, itu biar mereka berinterpretasi. Oke. Nah, sekarang saya berani mengatakan 6 Masehi ada dasarnya nggak gitu. Yuk kita sekarang lihat gitu ya. Bentar. Jangan asumsi doang. Ya dong, nggak boleh asumsi dong. Malu kalau asumsi. Tunjukin dalilnya mana. Oke. Saya ada beberapa apa namanya buku ya yang ditulis oleh penulis-penulis atau sejarawan yang menyatakan bahwa Quirinius menjadi wali negeri di Syria itu tahun 6 Masehi. Ya. Datanya dari? Nah, ini bisa dilihat. Ini sini kan kelihatan tuh. Iya. Sebenarnya Yosefus juga menulis juga, tapi dia apa namanya tidak menulis tahunnya. Nah, sekarang mulai dari yang namanya Gruen Eric S ya tahun 1996. Judul bukunya The Expansion of the Empire Under Augustus. In Bowman, Alan K, Champlin, Edward, Lintot, Andrew. Ini semuanya kayaknya di Tors nih ya. The Cambridge Ancient History. Itu dari Cambridge University Press, halaman 157, ISBN-nya nomor sekian gitu kan, situ kan. Di situ ada kalimat a census directed by the Syrian legate P. Sulpicius Quirinius mark the new order in AD 6. Iya. Oh iya. Ya, sebuah sensus diarahkan oleh
wali negeri Syria namanya P. Sulpicius Quirinius, ya, menandai perintah yang baru di tahun berapa? 6. AD itu maksudnya tahun 6 Masehi. Ya. Sekarang kita lihat apa namanya? PDF-nya. Ini saya kebetulan punya PDF-nya. Saya nggak punya buku aslinya. Nah, ini bukunya. Kelihatan ya? Cambridge Ancient History. Nah, ini cover bukunya. The Cambridge Ancient History, ya, The Augustan Empire, 43 BC to 69 AD. Nah, kita lihat di halaman nih. Ini kebetulan udah saya tandain nih. Tadi berapa? Halaman 157 kan? Terus masih ini. Bentar. Nah, ini. Ini kita lihat nih. Tuh, halaman 157 ya? Ya. Tadi kan juga halaman 157 kan? Nih. Ya, ini kan 157 kan? Betul. Ini kan? Ini 157. Kita cari nih. Syria. Oh iya. Nih ya. Syria. A census directed by the Syrian legate P. Sulpicius Quirinius mark the new order in AD 6. Ini sejarawan loh nih, ya. Dan yang mengeluarkan ini bukan warung kopi loh. Yang mengeluarkan ini Cambridge University loh. Bukan terkenal lagi, ini udah. Itu bisa jadi rujukan. Rujukan lah, iyalah. Ya, ini satu. Yang kedua, yang ini nih, the date of the census of Quirinius and the chronology of the governors of the province of Syria by Edward de Browa. Ya, ini ada bahasa Jerman. Bisa bahasa Jerman nggak? Ya. Hah? Ya. Bisa bahasa Jerman nggak? Saya Sunda aja belum lancar. Oh, Sunda aja belum lancar? Iya, gimana? Kalau yang itu lancar tuh Sunda tuh. Iya. Ya. Saya nggak belum punya istri Sunda. Ini halaman 137 142, publishnya by Dr. Rudolf Hebel, GmbH. Nah, ini ada kalimat begini. Ini yang kuning nih. Yeah. Since Archelaus vacated the throne in 6 AD, establishing the date of the census may appear to be a simple and obvious task. However, the differences in dating of the event by Luke and Josephus means that scholars have been trying for almost 200 years not only to explain the reasons for these contradictions, but also to ascertain whether the two authors are talking the same census or about different ones. To date, these efforts have not produced a satisfactory result. Terjemahan Glenn. Nah, ini saya kasih lihat dulu. Ini yang mengeluarkan juga nih tadi ya, the date. The census of Quirinius. The date of the census of Quirinius and the chronology of governors of the province of Syria. Yeah. Ya, pengarangnya Edward de Browa. Sumbernya ini. Baca Glenn. Ini apa Glenn? Ya, yang mengeluarkan Dr. Rudolf Hebel GmbH Bonn. Ini nama perusahaannya kan, Dr. Rudolf. Iya. Ya, tuh apa namanya, linknya juga ada tuh. Para pemirsa nanti kalau yang mau membuktikan, silakan buka linknya itu. Nah, kita cari. Nih. Nah, nih. Tadi kan halaman 137 sampai berapa tuh ya? Tadi kan nih. Ini judulnya. Saya baca nih. Sama kan tuh? Iya, sama. Since Archelaus vacated the throne. Nah, itu. Since Mana hilang? Bentar. Nah, itu. Ya. Semenjak Archelaus kehilangan tatanya tahun 6 Masehi, mengadakan tanggal sensus, establishing the date of the census may appear to be simple. Yeah. Menentukan tanggal sensus kelihatannya sebuah tugas yang sederhana dan jelas. Yeah. Namun begitu, perbedaan di dalam tanggal perbedaan dalam penanggalan sensus itu oleh Lukas dan Josephus berarti bahwa sarjana-sarjana telah mencoba hampir 200 tahun tidak hanya untuk menjelaskan alasan daripada kontradiksi-kontradiksi ini, tetapi juga untuk menentukan ketidakpastian di mana dua penulis itu berbicara mengenai sensus yang sama atau yang berbeda gitu kan. Sampai hari ini usaha ini
tidak menghasilkan hasil yang memuaskan. Oke. Sekarang kita ke yang ketiga. Dari Hayes John Haralson, ya, Mendel Sarah R tahun 98. Chapter 3, The Herodian Period, The Jewish People in Classical Antiquity from Alexander to Bar Kokhba. Ya. Di sini ada kalimat begini. Yes. Thus, in 6 or 7 AD, Augustus commissioned the newly appointed legate of Syria, Quirinius, to carry out the census. Ya kan? Maka pada tahun 6 atau 7 Masehi, Augustus memerintahkan wali negeri yang baru ditunjuk, yaitu Quirinius, untuk mengadakan sensus. Tahun berapa? 6 atau 7 Masehi. Yang ngomong 6 Masehi bukan saya loh ya. Ya. Ada kan? Ada. Itu bacanya bukan ligate kok. Hah? Bukan ligate bacanya. Mana? Bukan ligate, itu bukan ligate itu. Appointed ligate, bukan ligate. Appointed legate? Bukan ligate itu bacanya. Legate. Oh, legate. Bahasa apa tuh? Bahasa Romawi tadi. Legate of Syria. Bupati. Wali negeri. Iya. Ya, Bupati, adipati lah. Iya. Berapa tahun tinggal di Roma dulu? Berapa tahun tinggal di Roma? 3 tahun alhamdulillah. Jualan teh botol? Enggak, nyapu. Oke ya, itu adalah ahli-ahli sejarah yang mengatakan bahwa Quirinius menjadi wali negeri di Syria tahun 6 Masehi. Saya ada tambahan sedikit. Ini mungkin tadi saya lupa catat nih. Ini ada suatu apa nih? Dari Liberty University ya, Scholars Crossing. Ini topiknya adalah The Census of Quirinius, Luke 22 kan, Wayne Brindle, Liberty University. Banyak juga ya. Sebenarnya banyak sekali yang membahas masalah ini, cuman karena keterbatasan lah, saya bacain dikit-dikit aja. Nah, ini tadi namanya aslinya itu Publius Sulpicius Quirinius Glenius Danelius gitu ya. Di Sarah kan tulisannya tadi kan P titik. Iya, P. Iya. Nah, ini ada kalimat begini. Then in AD 6 Archelaus was deposed from the throne of Judea, and Quirinius was sent by Augustus to become governor of Syria. To liquidate Archelaus' estate. Nah, Archelaus itu siapa? Ada yang tahu nggak? Archelaus. Ini kan ada tulisannya. Then in AD 6 Archelaus. Ya, saya nggak tahu, tapi sepertinya itu anak Herodes. Ya, ini anak Herodes. Ini anak Herodes aku. Ya, ini anak Herodes. Jadi pada tahun 6 Masehi, Quirinius disuruh oleh Agustus atau diutus oleh Agustus menjadi wali negeri Syria itu untuk melikuidasi Archelaus gitu. Berarti dia dikudeta. Diturunkan dari tahta gitu ya. Tadi kan ditulis juga di sini ada nih. Yang apa nih? Since Archelaus vacated the throne in 6 AD. Gitu loh, ya. Nah, jadi sejarawan-sejarawan sudah memastikan bahwa Quirinius menjadi wali negeri di Syria tahun 6 Masehi. Tadi kita sudah mendapatkan perkiraan tahun kelahiran Yesus di Matius, dicocokkan dengan sejarah. Jatuhnya kurang lebih di tahun 6 sebelum Masehi. Karena Herodes Agung meninggal tahun 4 sebelum Masehi. Berarti perbedaannya ada 12 tahun. Oke lah, kita fur. Apa fur tuh? Fur tuh bahasa Indonesia apa ya? Kasih. Bukan poin. Fur nih. Ini saya fur nih, saya fur gitu. Atau kalau bahasa Liga Champions agregat. Agregat. Oke lah. Ya, fur berapa setengah? Saya kok agregat. Bukan agregat. Apa namanya ya? Itulah itu. Ya, pokoknya dikasih lah. Ya lah, kita fur lah ya. Kita fur. Tadi kan saya bilang, ada kebanyakan pendapat mengatakan Herodes Agung meninggal tahun 4 sebelum Masehi. Ada juga kalangan yang mengatakan bahwa Herodes Agung meninggal tahun 1 sebelum Masehi. Ya kita fur aja lah. 1 lah ya. Berarti kalau Herodes Agung meninggal tahun 1 sebelum Masehi, berarti Yesus kira-kira lahir tahun 3. Kurangin 2 tahun menjadi tahun 3 sebelum Masehi kan? Tahun 3 sebelum Masehi sama tahun 6 Masehi. Jadi bedanya 9 tahun. Nah, itu. Ya, itu poin pertama kali dari
dari tarikh atau penanggalan aja sudah terjadi perbedaan. Jadi kalau baca begini, terus kita cocokkan dengan sejarah, harusnya bisa berpikir ada berapa Yesus di dalam Matius dan Lukas gitu. Itu poin pertama. Yang kedua, di Matius Yesus dibawa ke Mesir, sedangkan di Lukas setelah sunat, kemudian setelah ibundanya Maria tahir, tahir itu kalau di apa namanya? Di Imamat kalau nggak salah, ada dua keadaan tahir itu untuk yang punya anak perempuan dan punya anak laki-laki. Sebentar ya, takut salah nih. Bukan di sini aja bisa dibaca. Ya sebentar. Oke, Imamat 12 1 sampai 5. Saya bukan sebentar. Imamat 12 1 sampai 5. Nih, coba sorot. Ya, coba. Pentahiran sudah. Coba siapa yang baca? Siapa yang baca? Firman kepada Musa demikian. Katakanlah pada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bersebar kain, ia najis. Iya, oh udah najis. Oke. Terus? Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Terus? Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pertahiran dari darah nifas. Dan tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Tadi kita lihat nih di sini nih, apabila perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Terus pada hari ke-8 anaknya harus disunat. Berarti udah 7 tambah 1? 8. Setelah disunat, selanjutnya 30 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas dan seterusnya. Jadi ada 7 hari tambah 1 hari 8, tambah lagi 30 hari. Jadi berapa hari? 38 hari. Itu nifas kan ya? Iya. Iya. Itu kalau untuk anak laki-laki. Kalau untuk anak perempuan lebih panjang lagi. Ya, banyak lah. Nih sebutkan nih ya. Cuman ini saya nggak bahas lah yang perempuan. Nah ini kan kita bicara Yesus laki-laki ini. Udah. Nah jadi pada waktu hari ke-38 berarti Yesus dibawa Maria kemana tadi? Bait Allah kan? Iya. Untuk diserahkan. Tadi nanya apa? Tuhan diserahkan kepada? Tuhan. Oke, bingung, saya bingung. Dia nanya loh, bukan gue loh. Enggak, iya. Ya wajar dengan. Iya. Wajar lah. Ya, Tuhan terus diserahkan. Ya. Nah, itu masalah penerjemahan lah. Oke. Jadi pada hari ke-38 Yesus dibawa ke Bait Allah untuk diserahkan ke Tuhan. Setelah diserahkan apa? Kemana tadi bilangnya? Ke apa? Kembali ke Galilea. Nazaret. Oh, Nazaret ya. Iya kan? Iya, Nazaret. Nih, ayatnya di ayat 39 kalau nggak salah nih. Nah, kembali ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Iya. Yang satu ke Mesir, yang satu ke Nazaret. Sama nggak? Nggak sama. Itu yang mana nih? Dari Lukas tadi setelah diceritakan kembali dari kembali ke Nazaret, tahu-tahu ceritanya kan langsung ke umur 12 tahun. Iya. Iya kan? Nah, jadi kalau melihat cerita yang singkat ini nggak sama dong harusnya dong. Iya. Hah? Jadi pertanyaan saya adalah Yesus yang mana yang lahir tanggal 25 Desember itu? Yang dirayakan itu. Berapa tahun kok? Tadi kan dianggapnya, kita kan menganggap bahwa Yesus lahir 2 tahun sebelum Raja Herodes meninggal. Ya kan? Meninggal atau memerintahkan buat mencari anak-anak? Coba di konteks dipahami dulu. Enggak, kita anggap aja. Anggap difur lagi dong. Iya gini, kan Herodes kan meninggal tahun 4 sebelum Masehi. Ya kan? Dia menyuruh, dia memerintahkan anak-anak laki-laki berumur 2 tahun ke bawah untuk dibunuh. Berarti anggap aja Yesus lahir 2 tahun sebelumnya. Bisa. Kalau dianggap saja anggaplah itu full. Kan bisa aja mungkin 4 tahun sebelum Herodes mati dia udah merintahkan, kan bisa aja. Nanti kalau mundur lagi, kejauhan lagi, bedanya tambah banyak lagi. Makanya berapa tahun di Mesir kan tahu. Nah, di Mesir memang tidak diceritakan berapa tahun. Hanya diceritakan setelah Herodes meninggal, baru dia kembali ke Israel. Itu. Jadi kalau Herodes meninggalnya tahun 4 sebelum Masehi, berarti Yusuf membawa Yesus dan Maria kembali ke Israel ya pada tahun kurang lebih ya pada tahun 4 sebelum Masehi itu.
Itu aja masih beda dengan Lukas gitu. Ya, maksud saya kan berarti waktu Herodes memerintahkan bunuh anak-anak itu dia kan nggak tahu umurnya berapa lama lagi kan? Iya. Libur lagi kok. Udah banyak ngefor sebenarnya. Udah cukup. Ya. Oke. Jadi gitu. Oke, jadi ada dua Tuhan nih, taruhlah kata gitu ya. Bisa disimpulkan ya. Dua Tuhan. Ada dua versi Yesus. Ada dua versi Yesus, Iya. ya, yang dimana Ya. Karena ini saya mendengar sekali pendapat seorang pendeta. Dia berkata, dia itu membantah perkataannya Ustadz Kenama. Dia bilang, apabila ada nama yang sama tapi kisah berbeda, sudah dipastikan orangnya berbeda. nah, Yang bilang siapa? Sebutnya Pendeta. pendeta. Oh, terus? oke. Yang ngomong begitu, dia waktu membantah bahwa kita kan menyamakan Isa dan Yesus. Iya. Dia mengeluarkan statement seperti itu, bro. Kalau ada nama yang sama tapi kisah berbeda, udah dipastikan orangnya berbeda. Oke. Oh, karena dia membedakan Yesus dan Isa, maksudnya awalnya. Terus dia berkata kalau ada nama yang sama tapi kisahnya berbeda, orangnya udah pasti beda. Nah ini orangnya namanya kan sama Yesus kan? Iya. Di Matius juga Yesus, di Lukas juga Yesus, kisahnya beda. Bukan saya ngomong ya. Nah kalau kisahnya beda, berarti orangnya sama apa enggak? Ya, itu menurut beliau. Dia yang ngomong. Aduh, oke. Nah ini kita bukan mau apa sih apa-apa namanya? ya. Bukan mau apa-apa lah. Cuman mau ngajak mikir gitu aja. Supaya, oke. Ya. Jadi, Walaya tafakaru. oke, jadi juga saya alhamdulillah jadi makin belajar lebih dalam lagi, Mas. Syukron jazakallah khairan atas waktunya nih. Dan ini mungkin buat kita semua bahwa ya udah nggak ada lagi seharusnya kalimat apakah kita harus mengucapkan yang kayak gitu ya. Nah, kalau mengucapkan apa? Mengucapkan selamat yang demikian kok yang padahal kisahnya itu juga masih dalam kerancuan dalam tanda kutip gitu. Nah, iya, masih gitu. Diceritakan gembala itu pada malam hari mengembalakan anaknya. Kalau memang itu benar bulan Desember, coba kita lihat di Google sekarang. Suhu rata-rata di Bethlehem pada bulan Desember. Coba dilihat pada malam hari berapa. Enggak, kalau ada pertanyaan gini, bolehkah kita mengucapkan selamat Natal kepada kaum Kristiani? Gitu ya pertanyaannya kan. Sekarang gini, kalau kita sudah mengetahui fakta-fakta seperti ini, terus bagaimana kita mau mengucapkan selamat Natal kepada kalau tanggalnya saja kontroversial, kemudian Yesus juga tidak mungkin lahir pada tanggal itu, kemudian juga ada dua kisah yang berbeda, dua versi yang berbeda. Apa kita nggak salah kalau ngucapin selamat Natal gitu? Ngucapin sesuatu. Enggak, ini dari sini ya, dari cerita kita sini ya. Tetapi yang paling penting adalah kalau kita tahu mereka menganggap atau menyembah Yesus sebagai Tuhan, terus kita ngucapin selamat atas kelahiran Tuhan mereka gitu. Nah, kira-kira pantas apa enggak? Gitu aja. Kalau saya mengikuti pendapat yang itu ya. Kalau ada pendapat Muslim yang lain yang membolehkan umat Muslim untuk mengucapkan selamat Natal kepada kaum Kristiani, itu hak mereka. Saya nggak komen yang itulah ya. Kalau saya ngikut pendapat yang yaitu tadi udah tanggal lahirnya kontroversial, itu tanggal lahirnya Dewa Matahari Mitra, kemudian ada juga sejarawan Arthur Weigel juga bilang istilahnya, dia yang bilang kan, Sun God Mitra kan, Arthur Weigel kan, terus kemudian juga dia bilang Yesus nggak mungkin lahir pada tanggal itu, terus kemudian juga dari kisah yang ada yang kita baca tadi itu profilnya berbeda, terus yang terakhir, apakah kita pantas memberikan selamat kepada saudara kita itu dia, yang sedang merayakan hari kelahiran Tuhan mereka yang bukan Tuhan yang kita sembah gitu loh. Terlebih lagi itu rancu dalam itu kisah-kisahnya gitu ya. Ya itu yang rancu-rancu. Itu karena pendapat ini sendiri. Iya, yang rancu-rancu ya itu PR mereka sendiri lah ya. Gitu. Ya, Masya Allah. Ya, mungkin. Tapi ada juga kalangan Muslim yang membolehkan. Itu seharusnya biarlah itu seharusnya lebih lihat kodoni sendiri bahwa bahkan tadi kita sudah saksikan bersama dari sejarahnya, dari lahir di mana dan seterusnya. Mungkin itu bisa jadi barometer ya kan ya, karena ya kalau
pendapat ulama mayoritas kok memang nggak boleh mengucapkan selamat Natal itu ya. Ya kalaupun ada ya Allahu alam hisabnya bagaimana, Ya, kita sudah mengingatkan bahwa itu nggak boleh. Tetapi ya ini saya berpesan aja. Oke. Walaupun saya mengikuti pendapat bahwa kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang Kristiani, bukan berarti kita harus memusuhi mereka. Itu beda ya konteksnya ya. Betul. Bukan berarti kita harus memusuhi mereka. Justru kita harus tetap membangun hubungan yang harmonis dengan sesama warga negara Indonesia gitu loh. Istilahnya dengan dengan setiap warga negara Indonesia mempunyai keyakinan yang berbeda-beda, kita tetap satu bangsa, satu negara. Kalau bahasan kita nih adalah bahasan ilmiah, saya nggak mau bahasan asumsi, gitu ya. Saya nggak mau menceritakan sesuatu tanpa dasar, tanpa data, tanpa literasi, tanpa referensi. Betul. Jadi bukan kita mau mencari permusuhan atau bukan kita mau mencari sesuatu yang tanpa data gitu. Kita harus bisa tetap menjadi saudara sebangsa dan setanah air. Tetapi kalau masalah ilmiah lain lagi gitu loh. Oke. Dan gitu mungkin Kodoni juga bisa membuka ya kayak forum diskusi buat teman-teman yang masih belum memeluk agama Islam, mungkin kayak gitu. Nah tadi Masya Allah ya, jadi kalau ngomongin toleransi ya Islam sudah mengajarkan itu ya Ko ya. Sudah kalimatnya sangat jelas gitu sih. Toleransi kita di dalam hal ini, kalau di dalam konteksnya Natal, toleransi kita adalah umat Islam tidak boleh mengganggu orang lain merayakan hari raya atau hari besar mereka gitu ya. Tidak boleh mengganggu. Itu adalah hak mereka masing-masing. Itu toleransi kita. Tetapi kalau untuk akidah, mohon maaf kita tidak bisa toleransi. Jadi kalau kita tidak mengucapkan selamat Natal ya itu juga hak kita juga. Betul. Gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Kalau dalam konteks yang lain juga mungkin menarik loh. Karena kalau masalah toleransi itu kalau yang berhubungan dengan akidah dan keyakinan itu sangat-sangat sangat vital gitu ya. Zaman sekarang. Kalau umat Kristen toleransi nggak? Ini konteksnya lain nih, tapi konteksnya lain nih. Nanti konteksnya mungkin bisa kaget nih. Saya tanya Glenn, umat Kristen sekarang toleransi nggak? Kenapa nggak? Contohnya apa? Aja nggak boleh keras-keras. Oh iya. Emang nggak boleh keras-keras di mana-mana aja tuh Allahu Akbar gitu di mana-mana. Bukan aja keras-keras. Masa gitu? keras gitu. Kristen toleransi nggak? Iya, memang betul. Apa? Toleransi? Kagak aja gitu. Sekarang kalau misalnya nih, saya bicaranya di luar negeri nih ya. Iya. Saya bicara di London misalnya. Kalau orang pakai kaos, misalnya ada gambarnya, istilahnya Jesus apa gitulah ya. Saya nggak tega ngomongnya gitu. Artinya yang menggambarkan atau mungkin yang melecehkan Tuhan mereka gitu. Iya. Kira-kira orang itu masih bisa nggak jalan-jalan di kota besar gitu? Masih bisa. Di London, di Eropa gitu misalnya. Iya. Masih bisa kan? Masih. Berarti Kristen toleransi nggak dengan orang-orang yang menggunakan kaos seperti itu? Toleransi. Toleransi berarti? Oke. Atau enggak? Toleransi? Toleransi. Iya. Karena dibiarin aja kan? Biarin aja. Tapi coba orang itu menggunakan kaos, apalagi sampai ada gambarnya Nabi kita Nabi Muhammad, ya. Kita toleransi nggak? Enggak. Belum tentu orang itu pulang gitu kan maksudnya. Udah marah pasti. Pasti marah kan? Iya. Islam nggak toleransi ya? Okay. Itu yang ngomong ternyata orang Kristen ortodok itu. Namanya saya lupa tuh yang botak kemarin siapa tuh Glenn? Siapa yang bekas pemain MMA? Habib. Bukan. Saya ingat tuh, seorang saya nerjemahin kok sebentar. Bukan. Bentar. Saya tuh kemarin belum lama tuh saya nerjemahin sebuah video. Ada seorang mantan petarung MMA, dia diwawancarain gitulah. Iya. Pas diwawancarain dia bilang, Kristen itu toleransi. Iya, karena orang kalau pakai kaos yang menghina Yesus, mereka masih diam aja. Tetapi coba lihat Islam. Kalau Islam nabinya dihina, langsung nggak toleransi gitu. Dalam hal itu ya, dalam konteks itu ya. Saya lupa namanya. Taruh. Sebentar. Sebentar. Siapa sih namanya? Gue lupa. Sebentar. Apa ya? Juga penasaran namanya siapa ya? Orang saya nerjemahin sendiri kok.
Ini. Nah ini. Wah, saya nggak lupa lagi nulis namanya. Lupa lah namanya siapa. Ya, pokoknya ada lah. Ya, Pokoknya ada lah gitu. Okay. Ya tapi gambarannya begitu dan itu bener. Wah, saya lupa nulis namanya Ini saya kasih lihat aja deh di laptop nih. Coba laptop. Glenn, laptop Glenn. Di zoom Glenn. Oh dia. Iya, siapa namanya ini lupa gua. Hah? Siapa namanya? Bukan MMA. MMA bukan? Sorry, ini main kedua ini. Yang pertama sebentar. Ya kasih aja linknya kok di bawah biar orang baca udah. Iya. Kesini dulu. Itu tadi siapa sih? Channel siapa sih itu? Oh ini videonya nih. Nah ini channel saya juga. Nama channelnya Donditan Subtitle. Ini khusus untuk video-video yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Cuman mungkin memang karena waktu, jadi saya belum sempat upload lagi. Nah ini, tuh, ini orang Kristen Ortodok. Dia menyumbang $20.000 per bulan ke gereja. Tapi dia punya pendapat tuh bagus tuh. Tuh, kalau aku harus membela satu agama seperti aku bermain di pasar saham, untuk masa depan aku harus membela Islam. Karena Muslim tidak toleran. Tidak tolerannya artinya tidak toleran kalau akidah diganggu. Iya. Oke. Coba lihat, orang-orang Kristen sangat toleran sekarang bahwa kamu bisa pergi ke gereja. Wanita-wanita yang bisa habis tidur pada Sabtu malam terus ditiduri pada Minggu malam, tidak ada masalah kan? Kamu takkan percaya pastormu seorang gay, aku bukan anti gay. Iya, oke. Tapi kalau kitabnya melarang lalu apa? Apa yang kamu percayai? Kamu toleran terhadap apa aja, kamu tidak membela apa aja. Aku bisa berjalan di London memakai kaos bertulis Yesus adalah gay. Dia nulis, dia ngomong loh ya. Bukan saya ngomong loh, takkan terjadi apa-apa padaku. Jika aku melakukan hal sama dengan Nabi Islam, aku akan mati sebelum pulang. Iya. Justru kalau saya ada di situ mungkin saya akan jadi tersangkanya. Nah itu makanya, itu yang dimaksud dengan Islam tidak toleran kalau urusan akidah gitu ya. Oke, gitu kan. Tapi itu bukan berarti untuk menunjukkan kebencian terhadap orang lain. Bukan membenci orang yang mempunyai keyakinan lain. Toleransi dalam hal ini adalah toleransi kita tidak boleh mengganggu, tidak boleh melarang, tidak boleh pokoknya menghambat gitulah orang menjalankan keyakinan masing-masing gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Nah ini jadi sudah jelas ya Masya Allah ya dari apa kok. Makanya tadi saya nanya pancingan, Islam toleran nggak, Kristen toleran nggak? Untuk hal-hal tertentu ya begitu keadaannya. Iya. Gitu ya. Jadi ini mungkin bisa dipahami lah mungkin buat kita semua mungkin. Jadi arti toleransi sesungguhnya adalah ya sudah itu Allah sudah mention dalam Al-Quran lakum dinukum waliyadin. Ya. Sudah selesai masalah toleransi terhadap Islam dan agama yang lain. Kodoni syukran jazakallahu khair atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan selalu dimudahkan jalan dakwah. Amin. Dan buat sahabat ngaji cerdas yang belum mendukung channel Kodonditan, silakan tekan tombol subscribe-nya, kemudian juga jangan lupa tekan tombol loncengnya, sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari Kodonditan. Ini banyak ilmunya di channel ini, Masya Allah nih. Ya. Baik, dibantu sama Glenn. Oh, Masya Allah. Ente yang rekam. Tuh. Oke. Nggak terima dia kalau padahal udah kasih mic tuh lihat tuh. Iya. Baik. Oke. Kok sekali lagi makasih banyak kok. Sama-sama, Adam. Mungkin kami dan tim Ngaji Cerdas dan Kodondi pamit undur diri. Mohon maaf apabila kata-kata kami ada yang keliru. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah, kalau ada yang salah pasti itu datang dari kami berdua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngejelimet. Oh, ngejelimet enggak? Iya, enggak, maksudnya tadi gara-gara pusing kali ya. Kalau ngeliat ini kali tadi, iya. Mending lihat sini, ngapain